Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wih, jangan lupa besok dini hari kita nonton bareng Inter lawan Cagliari, big match. Biar cuma lawan Cagliari, kalau Inter yang main tetap aja big match. Itu tidak ada tawar-menawar lagi. Oke, sebelum kita bahas soal pertandingan Inter lawan Cagliari, aku mau kasih selamat dulu buat Juve karena sudah berhasil menahan imbang Bolonya, walaupun harus dengan kontroversi. Ya ini Juve gitu loh, nggak usah terkejut. Ini bahkan heboh dari kemarin malam. CEO Bolonya, wow, embarrassing referee decisions. They took away a certain victory from us. Artinya keputusan wasit yang memalukan. Mereka merampas kemenangan yang sudah pasti dari kami. Ini ada ininya, gambarnya. Aku nggak nonton pertandingan, tapi aku lihat di replaynya itu sih parah. Aku liatin ya, semoga nggak kena ini, semoga nggak kena cekal sama YouTube. Nah ini aku liatin dikit aja ya. Tembakan diawali dari sini, jeng, tembakan, push, mental. Nah di sini, lihat posisi, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah ini turunin dikit. Nah kita saksikan kakinya ini sudah akan menekel dari belakangnya si Ndoye namanya. Ini Iling Junior, pemain Juventus nih. Boom! Kelihatan banget bolanya nggak kena sentuh sama sekali. Ini wow banget. Kita lihat dengan tayangan ulang ya. Jelaslah protes. Nah dari sini kita lihat. Nah biar lihat itu kakinya. Kakinya lihat ini. Kakinya di sini aja udah kelihatan kena kakinya si Ndoye kan. Bolanya nggak kena sama sekali Pak. Mau heran tapi ini Juve. Ini bahkan bukan sekedar, itu bukan hanya penalti, tapi itu berpotensi kartu merah. Dan beberapa saat kemudian si Iling Junior ini memberi assist untuk golnya Vlahovic. Kalau nggak salah dia yang ngasih assist. Kalau aku salah tolong di ini ya, di apa namanya, dikoreksi kan. Terus ada yang bilang, wah bang, tapi tetap aja sebelumnya golnya Juventus kan dianulir. Hey, kalau golnya Juventus yang dianulir tuh beda. Ini kelihatan banget tuh. Kelihatan nggak? Ini kelihatan banget posisinya offside. Tuh, ini posisinya offside walaupun dia tidak kena bola. Memang aturannya tuh, ini posisi kiper. Kalau dia menghalangi pandangan mata kiper, maka itu memang harus offside. Jadi keputusan offside ini sudah benar. Satu-satunya masalah ya itu yang penalti itu. Tapi ya sekali lagi seperti yang aku bilang, mau heran tapi ini Juve, nggak usah heran. Alright, nah sekarang kita tentang Pavard. Sekarang rame di media bahwa media Jerman mengklaim bahwa Pavard ini sedang mogok on strike, ini kayak mogok kerja gitu loh. Nah ini kan kita sudah sama-sama tahu, tapi sekarang sudah disoroti oleh media besar juga. Ini masalahnya itu adalah si Tuchel. Murni Tuchel. Kalau Bayern Munchen sudah oke, lepas aja nggak apa. Ini bahkan dari, aku ambil dari ini ya, dari Fede Nerazzurra. Akan ada kontak lagi antara Bayern Munchen dan Inter hari ini. Hari ini ya, mungkin nanti malam baru ada beritanya. Ya nanti pas ini kita bahas pas pertandingan, pas kita nonton bareng kan. Tapi sebelum itu, klub Jerman ini akan berusaha lagi menjelaskan kepada Tuchel bahwa sangat perlu untuk menjual Pavard sekarang. Dia tidak mau tetap di Bayern Munchen, dan 30 juta untuk pemain yang nggak happy, terutama yang kontraknya tinggal 1 tahun lagi. Ini adalah suatu kebutuhan untuk Bayern Munchen. Bayangkan 30 juta, itu belum bonus loh kan. Bonusnya 2 juta. 32 juta untuk pemain yang sudah nggak happy di Bayern Munchen, yang sudah nggak terlalu kepake juga. Ini dia kan biasanya cuma cadangan. Dan kontraknya itu hampir habis. Karena kalau dia tidak dijual sekarang, maka ya Pavard sudah nggak mau memperpanjang kontrak. Ini bahkan di bawahnya lagi lebih ini.
Saat ini ada dalam tanda kutip perang antara Bayern Munchen dan Tuchel, maksudnya antara manajemen dan Tuchel tentang masa depan Pavard. Si pelatih tetap ngotot tentang bahwa dia secara teknis masih membutuhkan Pavard, sementara klub sudah bulat ingin menjual Pavard. Jadi ya itu masalahnya itu di Tuchel, bukan, makanya bener juga yang dibilang siapa namanya, si Koci, bahwa Tuchel ini kepala batu. Dari zaman di Chelsea dia kepala batu. Dia beli Lukaku 100 juta tapi makainya nggak bener, tapi dia nggak mau berubah. Akhirnya Chelsea nggak dapat apa, Lukaku juga nggak dapat apa, dan seterusnya kita sudah sama-sama tahu. Itu soal Pavard ya, karena banyak yang bang tetap update soal Pavard. Ya udah, aku update. Yang kedua soal Alexis Sanchez. Nah, ini sempat diomongin di grup. Alexis Sanchez nggak akan main lawan Cagliari, bahkan di cadangan pun kemungkinan besar dia tidak akan ada. Katanya ini belum didaftarkan ya, bukan itu alasnya. Tapi ini masalah fit. Alexis Sanchez secara kebugaran dia belum siap untuk bermain karena kontrak dia dengan Marseille kan udah habis. Nah, setelah itu dia tidak sempat latihan dengan siapa gitu. Biasanya pemain yang sudah free kontrak itu dia numpang latihan sama klub apa gitu untuk menjaga kondisi fisiknya. Nah, ketika dia di tes fisik itu, dia memang lolos tes fisik tapi kondisi kebugarannya itu belum cukup. Kemungkinan dia sudah akan bisa bermain lawan Fiorentina. Jadi ya tetap lawan Cagliari nanti itu Arnautovic, Thuram, dan Lautaro. Sementara Korea kan udah caw-caw. Oke, sekarang kita bahas soal pertandingan lawan Cagliari. Tidak terlalu banyak yang bisa dibahas karena Cagliari ini, sorry to say, bukannya kita meremehkan, tapi memang kenyataan Cagliari itu levelnya bukan levelnya Inter. Dalam 7 pertandingan terakhir Cagliari tidak pernah menang. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir itu cuma 1 kali seri itu di tahun 2020, sisanya Inter menang. Bahkan musim kemarin itu musim kemarin itu kita menang 3-1 dan menang 4-0. Jadi ini jauh. Mestinya sih kalau tidak ada yang aneh-aneh ya mestinya Inter bisa meraup poin penuh. 5 pertandingan terakhir Cagliari itu menang seri, sedangkan Inter seri menang. 4 kali menang, 1 kali seri. Cagliari 2 kali seri, 2 kali menang. Ini termasuk friendly. Di friendly aja mereka masih seri. Jadi ya mestinya sih semoga nggak ada yang aneh-aneh. Kita bisa menang. Kalau dari prediksi pertandingan, maksudnya bukan prediksi line up, Inter masih dengan 3-5-2. Sommer mungkin masih akan tetap jadi starter, walaupun ada kemungkinan juga Audero yang jadi starter karena ini namanya apa ya, Cagliari kan bukan lawan berat. Kalau ingin mencoba-coba pemain ya sekarang saatnya. Apalagi menurutku Audero ketika dia di Sampdoria, walaupun Sampdoria akhirnya ngehe banget, menurutku nggak jelek juga. Ya walaupun jelas kalau kita menilai dari rekam jejak jelas Sommer lebih bagus dari Audero, tapi kita belum tahu, lihat saja nanti. Di sisi lain Acerbi masih cedera belum bisa main. Di belakang itu masih Darmian, De Vrij, dan Bastoni. Bagusnya kan kita udah lebih dari seminggu mainnya, jadi ya pemain nggak ada yang lelah. Semua pemain yang kemarin start, yang main 90 menit semuanya bisa main. Kemudian di kanan Dumfries, aku belum melihat Cuadrado akan jadi starter karena Dumfries juga mainnya bagus minggu lalu. Di kiri tentu saja Di Marco. Di tengah masih Calhanoglu, Mkhitaryan, dan siapa lagi satu? Barella tentu saja. Tapi jelas kita akan melihat Fratesi. Nah, Sensi yang menarik nih, apakah Sensi akan bermain? Kemarin kan dia nggak main, tapi sepertinya besok dini hari dia akan main. Semoga nggak cedera. Atau mungkin ya sekalian aja disimpan, nanti kalau udah perlu banget baru dimainkan kayak gitu. Kalau sekarang kan kita masih mainnya itu seminggu sekali. Kalau seminggu sekali ya nggak perlu juga sama rotasi kan, ngapain. Nah di depan kemarin Arnautovic main itu dia langsung memberikan impact, langsung memberikan assist kepada Lautaro. Apakah kita akan melihat duet Arnautovic dan Lautaro dari awal? Sepertinya sih tidak, karena yang kemarin kelihatan itu Arnautovic fisiknya tidak terlalu bagus. Jadi kalau dia main benar-benar dari menit awal, belum selesai babak pertama, kemungkinan dia sudah
sudah diganti, bukan sudah diganti, sudah kelelahan sehingga harus diganti. Sedangkan ini kan nggak ada apa ya, jarang banget ada cerita pemain dari babak pertama itu sudah diganti kan. Jadi dia harus nunggu babak kedua dulu sebelum diganti. Makanya ya kemungkinan si Arnautovic ini akan main jadi pengganti lagi. Thuram dan Lautaro, aku sih berharap semoga Thuram ngegol karena ini sangat penting untuk mendongkrak kepercayaan diri dia. Kalau Lautaro aku nggak masalah, Lautaro nggak ngegol pun nggak masalah karena kita tahu walaupun dia tidak mencetak gol, dia selalu memberikan kontribusi yang signifikan di dalam lapangan, di atas lapangan. Oke, itu saja konten kali ini. Untuk saat ini Inter ada di peringkat 7, Juventus ada di peringkat 5, Milan ada di puncak. Tapi ini kan Milan karena sudah main 2 kali, menangnya juga gede. Saat ini mereka paling paling produktif dengan mencetak 6 gol bersama dengan Fiorentina. Tapi Fiorentina poinnya itu cuma 4 karena seri sekali menang sekali, sedangkan Milan menang 2 kali. Juventus aku ngeliat kemarin mainnya nggak terlalu bagus lawan Bolonya, tapi ini baru pertandingan kedua karena pertandingan sebelumnya mereka mainnya bagus. Kita lihat saja nanti. Jangan lupa nanti kita live jam 2.45 WITA ya. Ingat WITA. Kalau WIB ya 1.45. Oke, terima kasih buat kawan yang nonton. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.